Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, serta kelancaran dalam setiap urusan. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Tuliskan dari kota mana sahabat mendengarkan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu kelabu, seperti kain yang dibiarkan menggantung terlalu lama. Angin bergerak pelan di antara pepohonan pemakaman, membawa bau tanah basah dan bunga melati yang mulai layu. Aku melangkah di jalan setapak yang sempit, melewati nisan demi nisan, sambil memeluk tas kecil di dada. Di dalamnya ada seikat bunga putih, beberapa lembar tisu, dan botol air yang tidak pernah benar-benar kupakai, karena setiap kali datang ke sini, tenggorokanku selalu kering oleh hal yang sama, kehilangan. Setahun, tepat 365 hari sejak Fajar pergi. Orang-orang bilang, waktu menyembuhkan. Aku tidak yakin. Waktu hanya membuat luka terlihat lebih rapi, seperti kain yang dijahit, tapi di baliknya, sakit masih berdenyut. Ada hari-hari ketika aku bisa tertawa. Ada hari-hari ketika aku bisa memasak tanpa menangis. Tapi setiap kali datang ke makamnya, aku kembali menjadi Nadira yang dulu, perempuan yang merasa separuh jiwanya dikubur bersama suaminya. Aku berhenti di depan nisan itu. Nama Fajar terukir jelas. Tanggal lahir, tanggal meninggal. Dan di bawahnya, kalimat pendek yang dipilih keluarga. Telah kembali ke rahmat Allah. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menunduk, meletakkan bunga di atas pusara. Tanganku gemetar pelan, bukan karena dingin, tapi karena ada sesuatu yang selalu menekan dadaku setiap kali melihat tanah yang menutupinya. Mas, bisikku, suaraku nyaris hilang tertelan angin. Aku datang lagi. Tidak ada jawaban, tentu saja. Tapi diam di tempat ini selalu terdengar berbeda. Diamnya seolah punya gema, seolah setiap kata yang kuucapkan akan kembali padaku dalam bentuk kesunyian. Aku duduk di dekat pusara, merapikan bunga, membersihkan daun kering yang jatuh. Aku mengusap tanahnya pelan, seperti mengusap punggung seseorang yang sedang tertidur. Aku tahu itu konyol, tapi aku tidak punya cara lain untuk merasa dekat. Beberapa menit berlalu. Aku membaca doa pelan, mengatur napas, menahan air mata. Lalu aku melihat sesuatu di sudut pusara. Sebuah kotak kado kecil. Kotaknya berwarna hitam pekat, dibungkus rapi, dengan pita abu-abu. Tidak ada kartu ucapan. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada tanda apapun selain kesan bahwa benda itu diletakkan dengan sengaja, tepat di depan batu nisan, seolah seseorang ingin aku pasti melihatnya. Aku menelan ludah. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Di pemakaman, orang biasa membawa bunga, kadang membawa air mawar, kadang membawa dupa. Tapi kado, di depan makam suamiku, aku menoleh ke kanan dan kiri. Beberapa orang tampak sedang ziarah di kejauhan. Seorang bapak tua menyapu daun di sudut lain. Tidak ada yang memperhatikan aku. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Namun justru itu yang membuatku makin tidak tenang. Karena kado ini tidak mungkin muncul sendiri. Tanganku ragu menyentuhnya. Ada bagian dalam diriku yang ingin langsung membukanya. Dan ada bagian lain yang ingin lari. Aku membayangkan segala kemungkinan yang tidak masuk akal. Jebakan, teror, atau permainan orang yang tidak punya hati. Aku menarik napas panjang, lalu mengangkat kotak itu pelan. Ringan, terlalu ringan untuk sesuatu yang besar, tapi cukup berat untuk membuat tanganku bergetar. Aku membuka pitanya. Pita itu meluncur mudah, seolah sudah disiapkan untuk dibuka oleh tangan yang tepat. Aku membuka penutup kotak. Di dalamnya ada amplop coklat, dan sebuah benda kecil yang membuat ujung jariku dingin. Sebuah kunci. Kunci tua, berwarna kuning kusam, ujungnya sedikit berkarat. Di gantungannya ada potongan kain kecil berwarna biru tua, seperti potongan dari kain kemeja. Potongan itu terlihat familiar, terlalu familiar. Aku memejamkan mata sejenak. Dadaku sesak, karena Fajar punya kemeja biru tua yang selalu ia pakai setiap Jumat. Kemeja yang setelah ia meninggal, entah kenapa hilang dari lemari. Bu Ratna,
mertuaku, bilang mungkin sudah dibuang karena barang-barang almarhum bikin sedih. Aku waktu itu terlalu lelah untuk berdebat. Sekarang, potongan kain itu ada di gantungan kunci ini. Tanganku bergetar semakin hebat. Aku buru-buru mengambil amplop coklat itu. Di bagian depan tidak ada nama, hanya satu tulisan dengan pulpen hitam, untuk Nadira. Tulisannya. Aku mengenali tulisan itu seperti mengenali nama sendiri. Tulisan tangan Fajar. Aku menutup mulutku agar tidak menjerit. Nafasku tercekat. Rasanya seperti ada tangan yang meremas jantungku, bukan karena takut, tapi karena harapan yang tiba-tiba menyala di tempat yang seharusnya sudah padam. Ini tidak mungkin. Tapi ini nyata. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar, lalu menarik selembar surat. Kertasnya putih, sedikit menguning di ujung, seperti sudah lama disimpan. Di bagian atas ada tanggal, tapi tintanya agak pudar. Namun tulisannya jelas. Terlalu jelas. Aku mulai membaca. Nadira, kalau kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada. Maaf, aku tidak bisa menjelaskan semuanya secara langsung. Aku juga tidak bisa bilang kapan tepatnya surat ini akan sampai ke tanganmu. Tapi dengarkan aku baik-baik. Jangan percaya siapapun setelah aku pergi. Aku berhenti. Air mataku jatuh, mengenai kertas. Aku cepat mengusapnya dengan jari, takut tintanya luntur. Jantungku berdetak keras. Suaranya seperti memenuhi telingaku. Aku lanjut membaca. Pelan, menahan napas. Aku menulis ini bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk menyelamatkanmu. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu terlalu baik. Kamu sering percaya orang hanya karena mereka keluarga. Nadira, keluargaku bukan seperti yang kamu pikir. Aku sudah mencoba membereskan semuanya, tapi aku terlambat. Aku tidak punya banyak waktu. Kalau suatu hari kamu merasa ada yang janggal, percayalah pada nalurimu. Simpan kunci yang ada bersama surat ini. Itu kunci untuk tempat yang aku rahasiakan. Di situ ada bukti dan ada jawaban. Jangan buka di rumah. Jangan tunjukkan pada siapapun. Bahkan pada orang yang paling dekat. Tanganku gemetar sampai kertas bergetar. Aku menelan ludah. Bahkan pada orang yang paling dekat? Siapa? Bu Ratna? Reno? Atau orang lain? Aku memaksa mataku tetap fokus. Aku tahu setelah aku pergi, mereka akan mendekatimu dengan wajah sedih dan kata-kata manis. Mereka akan bilang kamu harus kuat. Mereka akan bilang semua sudah takdir. Mereka akan menyuruhmu menandatangani sesuatu. Nadira, jangan tanda tangan apapun. Kalau kamu terpaksa, mintalah waktu. Hubungi Siska. Percaya pada Siska. Jangan percaya pada siapapun yang membawa nama keluargaku untuk menekanmu. Aku terisak pelan. Nama Siska membuat dadaku bergetar. Siska sahabatku yang paling setia. Selama setahun ini, hanya dia yang selalu datang tanpa bertanya berlebihan, hanya memeluk dan memastikan aku makan. Aku tidak pernah membayangkan Fajar menyebut namanya di surat terakhir. Aku menarik napas, lalu membaca baris berikutnya. Tulisan Fajar semakin rapat, seolah ia menulis dengan buru-buru, dengan tangan yang mungkin gemetar. Aku minta maaf karena meninggalkanmu dengan pertanyaan. Aku ingin kamu hidup tenang. Aku ingin kamu punya keluarga yang melindungi. Tapi kalau sesuatu terjadi padaku, Nadira, itu bukan kebetulan. Aku berhenti lagi. Dunia seperti berputar pelan. Angin di pemakaman tiba-tiba terasa lebih dingin. Aku menatap tulisan itu, memastikan aku tidak salah baca. Bukan kebetulan. Aku melanjutkan ke baris terakhir. Dan saat mataku menyentuh kata-kata itu, seluruh tubuhku gemetar seperti tersambar listrik. Kalau mereka bilang aku kecelakaan, itu bohong. Aku tidak pergi dengan cara yang mereka ceritakan. Aku menutup mulutku kuat-kuat. Nafasku tercekat, lalu keluar dalam bentuk isak yang tertahan. Mataku panas. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terkunci. Aku menatap nisan Fajar, lalu menatap surat itu lagi, berkali-kali,
seperti berharap kalimat itu berubah menjadi sesuatu yang lebih ringan. Tapi tidak. Kalimat itu tetap sama. Fajar selama ini dikatakan meninggal karena kecelakaan. Mobilnya ditabrak dari samping, katanya. Semua orang bilang itu musibah. Bu Ratna menangis di depan semua orang. Reno memelukku, dan aku. Aku menerima takdir itu karena aku tidak punya tenaga melawan. Sekarang, kado tanpa nama ini menyodorkan kemungkinan yang jauh lebih mengerikan. Aku menatap sekeliling pemakaman lagi. Orang-orang masih ziarah, masih bicara pelan, masih menyapu daun. Dunia berjalan seperti biasa, sementara dunia di kepalaku retak. Aku memasukkan surat itu kembali ke amplop. Tanganku masih gemetar. Aku menggenggam kunci itu erat-erat, sampai ujungnya menekan telapak. Rasanya sakit, tapi aku butuh rasa sakit itu untuk yakin aku tidak sedang bermimpi. Aku berdiri pelan, menatap pusara fajar. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya karena rindu. Kali ini karena takut, karena marah, karena sesuatu yang lebih tajam, curiga. Mas, bisikku, suaraku pecah. Kalau ini benar, kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Angin meniup pelan, seolah menjawab dengan diam. Aku membungkuk, menyentuh tanah di atas pusara sekali lagi, lalu berdiri tegak. Di dadaku, sesuatu yang selama setahun ini mati, kini hidup kembali. Bukan harapan, melainkan tekad. Aku melangkah pergi dari pemakaman dengan surat di dalam tas dan kunci di dalam genggaman. Kakiku terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena akhirnya ada jawaban. Berat karena jawaban itu membuka pintu menuju sesuatu yang lebih gelap. Dan satu hal yang paling menyakitkan, baru benar-benar masuk ke kepalaku saat aku hampir sampai gerbang pemakaman. Kado ini tidak mungkin datang dari orang asing. Kado ini datang dari seseorang yang tahu aku akan berada di sini hari ini. Seseorang yang tahu makam Fajar. Seseorang yang tahu rahasia tentang kematiannya. Seseorang yang sangat dekat. Aku pulang dari pemakaman dengan langkah yang tidak terasa seperti milikku. Udara sore di luar begitu ramai, suara motor dan klakson berseliweran, tapi di kepalaku hanya ada satu kalimat yang berulang-ulang, seperti doa yang berubah menjadi kutukan. Kalau mereka bilang aku kecelakaan, itu bohong. Tanganku menggenggam kunci tua itu di dalam saku, sampai telapak terasa nyeri. Setiap kali aku hampir melonggarkan genggaman, aku takut kunci itu lenyap, seperti mimpi yang pecah ketika kita membuka mata. Amplop surat Fajar kuselipkan rapat di tas, di antara buku catatan dan dompet, seolah kertas itu benda hidup yang harus dijaga. Begitu sampai rumah, aku mengunci pintu. Biasanya aku membiarkan pintu sedikit terbuka saat sore, karena suka angin masuk. Hari ini tidak. Hari ini aku ingin rumah menjadi benteng, bukan tempat singgah orang-orang yang datang membawa kata manis. Aku berdiri di ruang tamu, memandangi foto Fajar di dinding. Foto kami saat ulang tahun pernikahan kedua. Ia tersenyum lebar, memegang kue kecil, sementara aku tertawa karena krimnya menempel di pipiku. Aku menatap foto itu lama, lalu berbisik, "Mas, apa yang kamu sembunyikan?" Tidak ada jawaban. Tapi kali ini, diam itu tidak menenangkan. Diam itu seperti pintu yang menutup rapat. Aku mengambil surat dari tas, duduk di sofa, lalu membaca lagi dari awal. Aku ingin memastikan aku tidak salah paham. Aku membaca pelan, menelan setiap kalimat seperti menelan obat pahit. Semakin kubaca, semakin jelas bahwa Fajar menulis surat itu dengan rasa takut. Rasa takut pada keluarganya sendiri. Aku teringat malam-malam sebelum ia meninggal. Fajar pernah beberapa kali terbangun mendadak. Napasnya berat, lalu duduk termenung. Aku mengira itu tekanan kerja. Ia hanya tersenyum dan bilang, "Aku cuma capek." Aku tidak pernah memaksa. Aku pikir, kalau ia siap, ia akan cerita. Ternyata ia tidak sempat. Ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuat dadaku langsung mengencang. Bu Ratna. Aku menatapnya beberapa detik. Ada bagian diriku yang ingin mengabaikan. Tapi ada bagian lain yang berkata, "Jangan panik.
Jangan tunjukkan bahwa kamu berubah. Aku mengangkat telepon dengan suara yang kubuat setenang mungkin. Halo, Bu. Di seberang, suara Bu Ratna terdengar lembut, seperti biasa. Nadira, kamu di rumah? Ibu mau mampir sebentar. Aku menelan ludah. Ada apa, Bu? Tidak ada apa-apa. Katanya cepat. Ibu cuma kangen. Kamu kan habis ziarah, ya? Ibu lihat status Siska tadi. Aku membeku. Jadi Bu Ratna memantau. Sebentar lagi ibu sampai. Lanjutnya, tanpa menunggu jawabanku. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel yang sudah gelap. Jantungku berdegup keras. Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus menyembunyikan surat itu. Aku harus menyembunyikan kunci itu. Fajar menulis jelas. Jangan tunjukkan pada siapapun. Bahkan pada orang yang paling dekat. Aku bangkit cepat. Berjalan ke kamar. Membuka lemari. Lalu mengambil kotak kecil tempat aku menyimpan perhiasan. Aku memasukkan kunci dan surat ke dalam plastik bening. Lalu menyelipkannya di bawah lapisan kain paling bawah. Di bagian yang biasanya tidak pernah disentuh siapapun. Setelah itu aku menghembuskan napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ketukan pintu terdengar. Aku membuka. Bu Ratna berdiri di depan, memakai kerudung rapi dan baju panjang warna krem. Di tangannya ada bungkusan makanan. Wajahnya tersenyum hangat. Kamu pucat, Nak, katanya sambil masuk. Belum makan. Aku mengangguk pelan. Belum sempat. Bu Ratna meletakkan makanan di meja, lalu memegang tanganku. Sentuhannya lembut, tapi hari ini terasa berbeda. Aku baru sadar, tangan itu dingin dan kuat. Tangan orang yang terbiasa mengatur. Kamu habis dari makam Fajar? Tanyanya. Iya, Bu. Bu Ratna menatapku lama. Kamu berdoa apa? Pertanyaan itu membuatku kaku. Biasanya orang bertanya, kamu gimana? Atau, kamu kuat? Tapi Bu Ratna bertanya apa yang aku doakan. Seolah ia ingin memastikan tidak ada doa yang berubah menjadi kecurigaan. Aku doain yang terbaik. Jawabku hati-hati. Bu Ratna tersenyum kecil. Bagus. Fajar pasti tenang di sana. Kamu juga harus tenang di sini. Kalimat itu terdengar seperti nasihat. Tapi di telingaku, kalimat itu seperti perintah. Bu Ratna duduk, lalu menatap sekeliling rumah. Matanya berhenti sebentar di lemari kamar yang pintunya sedikit terbuka. Aku mengikuti arah matanya, lalu cepat-cepat menutup pintu kamar pelan. Bu Ratna pura-pura tidak memperhatikan, tapi aku melihat gerakan kecil di sudut bibirnya. Nadira, katanya tiba-tiba. Ibu mau ngomong soal satu hal. Aku menelan ludah. Apa, Bu? Bu Ratna membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map tipis. Ia meletakkannya di meja dengan rapi, seperti orang meletakkan sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu. Ini urusan administrasi, katanya. Kamu tinggal tanda tangan. Biar selesai. Kamu kan sudah setahun sendiri. Berat kalau semuanya kamu urus sendirian. Aku menatap map itu tanpa menyentuh. Di kepalaku, kalimat Fajar bergema lagi. Jangan tanda tangan apapun. Apa itu? Tanyaku. Bu Ratna tersenyum. Surat pengalihan pengurusan aset. Bukan apa-apa. Cuma supaya ibu bisa bantu. Kamu masih muda. Nadira. Kamu perlu fokus pada hidupmu. Aku menahan napas. Aset apa? Bu Ratna menghela napas seolah lelah. Rumah ini, beberapa tabungan, dan surat-surat kendaraan. Biar aman. Ibu takut nanti kamu dimanfaatkan orang. Aku hampir tertawa. Dimanfaatkan orang? Bukankah itu yang sedang ia lakukan? Aku tetap menjaga wajahku datar. Bu, saya perlu baca dulu. Bu Ratna menatapku. Senyumnya tidak berubah, tapi matanya mengeras. Baca apa? Itu standar. Ibu tidak akan merugikan kamu. Aku menatapnya pelan. Saya tetap mau baca. Bu Ratna mengambil map itu, membukanya, lalu menunjuk bagian tanda tangan. Di sini saja.
Nanti ibu jelaskan sambil jalan. Aku mengingat pesan Fajar. Minta waktu. Jangan tanda tangan. Hubungi Siska. Aku menarik napas, lalu berkata pelan. Bu, saya sedang tidak enak badan. Saya tanda tangan nanti. Bu Ratna diam sejenak. Senyumnya hilang sepersekian detik. Lalu kembali lagi. Tapi kali ini lebih tipis. Nadira, jangan membuat ini sulit. Aku menelan ludah. Saya tidak membuat sulit. Saya cuma ingin paham. Bu Ratna memejamkan mata, lalu menghela napas panjang. Baik, ibu bisa tunggu. Tapi jangan lama-lama. Karena kalau surat-surat ini tidak segera dibereskan, bisa jadi masalah. Masalah apa? Tanyaku. Bu Ratna menatapku tajam. Bisa muncul orang-orang yang mengaku-ngaku. Kamu tidak mau, kan? Ucapannya membuat kulitku merinding. Orang-orang yang mengaku-ngaku. Seperti Selma dalam cerita lain. Tapi di sini, kata-kata itu seperti ancaman halus. Seolah ada seseorang yang Bu Ratna takutkan. Atau seolah ia sedang menakut-nakuti aku. Aku menahan diri agar tidak menunjukkan reaksi. Saya mengerti, Bu. Bu Ratna berdiri, merapikan hijabnya. Ibu akan kembali besok. Jangan lupa, kita harus cepat. Aku mengantar Bu Ratna sampai pintu. Begitu pintu tertutup, kakiku lemas. Aku bersandar di dinding, menarik napas panjang, lalu meraih ponsel dan langsung menelepon Siska. Siska mengangkat cepat. Nat, kenapa? Suaramu beda. Aku menelan ludah. SIS, aku butuh kamu datang sekarang. Ada apa? Kamu aman? Suara Siska langsung tegang. Aku menatap ke arah kamar, memastikan tidak ada siapa-siapa. Aku baru dapat surat. Dari Fajar. Hening di ujung telepon. Lalu Siska berbisik. Kamu bercanda? Aku tidak bercanda. Jawabku. Suaraku gemetar. Surat tulisan tangannya. Dititipkan. Di depan makam. Siska menarik napas tajam. Aku otu. Aku mematikan telepon dan duduk di lantai ruang tamu. Kepalaku berdenyut. Aku merasa seperti baru saja selamat dari sesuatu yang besar. Padahal semuanya masih awal. Beberapa jam kemudian, Siska datang. Begitu masuk, ia langsung memelukku. Pelukannya hangat. Dan untuk pertama kalinya hari itu aku merasa bisa bernapas. Aku menyerahkan surat itu padanya. Membiarkannya membaca. Wajah Siska berubah perlahan. Dari bingung, menjadi tegang, lalu pucat. Ini, serius, bisiknya. Aku mengangguk. Bu Ratna datang membawa surat untuk aku tanda tangan. Siska menatapku tajam. Kamu tanda tangan. Aku menggeleng cepat. Tidak. Siska menghela napas lega, lalu duduk di sebelahku. Nadira, ini bukan cuma soal warisan. Aku menatapnya. Aku juga merasa begitu. Siska mencondongkan badan. Kita harus cari tahu kunci ini untuk apa. Tapi hati-hati. Kalau Fajar sampai menulis begini, berarti dia benar-benar takut. Aku memandang kunci tua di telapak tanganku. Potongan kain biru itu seperti menatapku balik. Aku merasakan ketegangan di dada, tapi juga sesuatu yang mulai mengeras. Keberanian. Siska berkata pelan. Pertama, jangan percaya siapapun. Kedua, simpan semua bukti. Ketiga, jangan tinggal sendirian malam ini. Aku mengangguk. Saat kami sedang bicara, ponselku bergetar lagi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan ikuti surat itu. Kamu akan menyesal. Tanganku langsung dingin. Siska melihat layar, lalu menatapku dengan mata membesar. Kamu lihat, bisikku. Siska mengangguk pelan. Sekarang kita tahu, kamu sedang diawasi. Aku menelan ludah. Tubuhku gemetar. Tapi kali ini bukan hanya karena takut. Ada amarah yang mulai menyala. Karena kalau aku benar-benar tidak penting, mereka tidak akan repot mengancam. Dan jika mereka ingin aku diam,
Berarti kebenaran di balik kematian Fajar jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Aku tidak tidur malam itu. Siska tertidur di sofa dengan lampu kecil menyala, sementara aku duduk di lantai kamar, menatap kunci tua di telapak tanganku. Potongan kain biru pada gantungannya seperti sepotong ingatan yang sengaja ditinggalkan untuk diikuti. Fajar tidak pernah ceroboh soal detail. Jika ia memilih kain itu, berarti tempat yang ia maksud berkaitan dengan sesuatu yang sangat pribadi. Aku menunggu hingga subuh, lalu berdiri perlahan. Di cermin, wajahku tampak lebih pucat dari biasanya, tetapi mataku berbeda. Ada ketegangan yang bercampur tekad. Aku menyeduh teh hangat, meminumnya seteguk demi seteguk, lalu menuliskan beberapa catatan di buku kecil. Jangan tanda tangan apapun, simpan bukti, jangan pulang sendirian. Kata-kata itu kubaca berulang agar menempel di kepala. Siska bangun saat matahari mulai naik. Kita mulai dari mana? Tanyanya. Suaranya masih serak. Kunci ini, kataku. Fajar bilang, kunci untuk tempat yang ia rahasiakan. Bukan rumah. Dan jangan buka di rumah. Siska mengangguk. Ada tempat yang pernah jadi milik bersama. Aku mengingat. Gudang kecil di belakang bengkel tempat Fajar dulu sering memperbaiki motor temannya. Loker sewaan di stasiun. Atau, rumah lama milik almarhum ayahnya di pinggiran kota, yang katanya sudah lama kosong. Rumah itu selalu disebut sekilas. Lalu ditutup pembicaraannya oleh Bu Ratna. Kita ke rumah lama itu, kataku akhirnya. Kalaupun bukan, setidaknya kita menguji satu petunjuk. Kami berangkat dengan mobil Siska. Aku memilih duduk di kursi belakang, bukan karena ingin bersembunyi, tapi karena aku ingin mengamati. Setiap kendaraan yang melambat di belakang membuat jantungku berdebar. Pesan ancaman semalam masih terasa hangat di kulitku. Rumah lama itu berdiri di ujung jalan kecil, dikelilingi pohon mangga dan pagar besi yang berkarat. Catnya pudar, jendelanya tertutup debu. Tempat seperti ini jarang didatangi orang. Siska memarkir mobil agak jauh. Lalu kami berjalan pelan. Kunci itu pas. Suara klik kecil terdengar. Dan pintu terbuka dengan napas dingin yang menyentuh wajahku. Bau kayu tua dan debu menyambut. Aku menyalakan senter ponsel. Di ruang tengah, perabotan tertutup kain putih. Di sudut, sebuah lemari besi kecil menempel ke dinding. Di atasnya, ada tanda goresan yang menyerupai huruf F. Tanganku gemetar saat membuka lemari itu. Di dalamnya ada sebuah kotak plastik hitam, sebuah flash disk, dan map coklat tebal. Aku menatap Siska. Ia mengangguk. Buka, katanya pelan. Aku menarik napas, lalu membuka map itu. Di dalamnya ada fotokopi dokumen, catatan tangan Fajar, dan beberapa lembar kertas bertanggal berbeda. Catatan itu ditulis dengan gaya Fajar, ringkas, jelas, tanpa drama. Jika aku membaca ini lagi, berarti aku masih hidup. Jika tidak, Nadira yang akan membacanya. Aku menelan ludah. Di halaman berikutnya, Fajar menulis tentang tekanan yang ia terima. Tentang pertengkaran keluarga yang selalu berujung pada satu kata, nama baik. Tentang pertemuan-pertemuan yang ia datangi tanpa sepengetahuanku. Tentang seorang saksi yang ia percaya, tapi tidak berani ia seret lebih jauh. Nama itu muncul berulang. Reno. Aku membeku. Reno, adik iparku, yang setahun terakhir paling sering datang, paling cepat membantu, paling rajin mengurus administrasi. Aku ingat bagaimana ia selalu berkata, "Tenang, Mbak, aku urus." Aku ingat bagaimana ia mengantar Bu Ratna kemana-mana. Aku ingat bagaimana ia memintaku percaya. Aku membuka flash disk. Di dalamnya ada folder bertanggal. Siska menyambungkan ke laptop kecil yang ia bawa. Video pertama menampilkan Fajar. Duduk di kursi mobil. Wajahnya lelah. Suaranya pelan tapi jelas. Nadira, kalau kamu melihat ini, berarti aku gagal melindungimu. Aku sedang ditekan untuk menandatangani sesuatu yang tidak adil. Aku menolak, tapi tekanannya makin keras. Video berikutnya menampilkan rekaman suara. Suara Bu Ratna terdengar,
Disusul suara Reno. Potongan-potongan kalimat muncul, terputus, tapi maknanya utuh. Jangan keras kepala. Kita butuh kamu. Ini demi keluarga. Siska menutup laptop pelan. Ini serius, katanya. Ini bukan sekadar warisan. Aku mengangguk. Fajar tahu. Dan dia menyiapkan ini. Kami menyusun ulang dokumen, memotret semuanya, lalu mengembalikan kotak ke tempatnya. Aku tidak berani membawa aslinya. Terlalu berisiko. Kunci itu kusimpan kembali di tas. Rapat. Saat kami keluar, seorang pria tua muncul di pagar. Wajahnya berkerut. Topinya lusuh. Ia memandang kami dengan rasa ingin tahu yang tertahan. Kalian keluarga Fajar? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Ia menghela napas. Dulu Fajar sering ke sini. Kadang malam. Dia bilang, kalau ada apa-apa, simpan saja di sini. Aman. Aku merasakan tenggorokanku mengencang. Bapak tahu tentang kematiannya. Pria itu menatap tanah. Saya tidak tahu banyak. Tapi malam sebelum kabar itu, saya lihat mobil berhenti lama. Ada 2 orang. Satu saya kenal. Adiknya. Aku menahan napas. Reno. Pria itu mengangguk. Iya. Kami pamit dengan dada berat. Di mobil, Siska menggenggam tanganku. Kita tidak boleh ceroboh, katanya. Langkah berikutnya harus rapi. Langkah berikutnya datang lebih cepat dari yang kukira. Sore itu, Reno menelepon. Suaranya hangat, terlalu hangat. Mbak, aku dengar ibu ke rumah kemarin. Maaf ya kalau bikin mbak tidak nyaman. Aku menahan diri. Tidak apa. Aku mau mampir nanti malam. Kita ngobrol, katanya. Biar jelas. Aku menatap Siska. Ia menggeleng pelan. Aku menjawab. Besok saja. Aku capek. Reno tertawa kecil. Mbak jangan sendirian. Sekarang banyak orang aneh. Ucapannya terdengar seperti perhatian, tapi bagiku itu peringatan. Aku menutup telepon dengan alasan pusing. Malamnya, pesan masuk lagi dari nomor tak dikenal. Kamu terlalu jauh. Aku tidak membalas. Keesokan hari, aku bertemu Pak Damar, pengurus makam. Aku datang dengan alasan menanyakan jadwal ziarah. Pak Damar orang yang sederhana, bicaranya pelan. Pak, kataku hati-hati, setahun terakhir, ada yang sering ke makam ini. Pak Damar menatap sekeliling, lalu mendekat. Ada. Beberapa kali. Malam. Saya kira keluarga. Siapa? Tanyaku. Seorang perempuan. Dan satu kali, seorang laki-laki muda, katanya. Yang perempuan sering meletakkan sesuatu, lalu pergi. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Perempuan. Pak Damar mengangguk. Saya tidak kenal. Tapi caranya rapi. Seperti orang yang tidak mau dilihat. Aku pulang dengan kepala penuh. Perempuan itu siapa? Saksi. Atau orang yang selama ini mencoba mengembalikan kebenaran pada waktunya? Di rumah, Bu Ratna menelepon lagi. Kali ini suaranya tidak sabar. Nadira, surat itu harus dibereskan. Jangan menunda. Aku menatap dinding. Saya butuh waktu. Waktu untuk apa? Tanyanya tajam. Untuk memahami, jawabku. Bu Ratna terdiam sejenak. Lalu berkata dingin, jangan membuat ibu menyesal pernah menganggapmu keluarga. Aku menutup telepon. Tangan kiriku gemetar. Tapi kepalaku jernih. Aku membuka catatan Fajar lagi. Di halaman terakhir, ada satu kalimat yang belum kubaca dengan benar. Jika mereka mendesakmu, itu karena mereka takut. Dan jika mereka takut, berarti kamu sudah dekat. Aku menutup buku itu. Nafasku panjang. Aku menatap Siska. Kita dekat, kataku pelan. Siska mengangguk. Dan karena itu, mereka akan melakukan apa saja. Aku berdiri, merapikan tas. Kalau begitu, kita tidak berhenti.
Suamiku memang meninggal, tapi rahasianya hidup, dan ia sedang menuntunku, langkah demi langkah, menuju kebenaran yang selama ini ditutup terlalu cepat. Sejak menemukan kotak rahasia di rumah lama itu, cara pandangku terhadap dunia berubah. Setiap senyum terasa seperti topeng. Setiap kalimat manis terdengar seperti umpan. Aku mulai memahami kenapa Fajar menulis, "Jangan percaya siapapun." Karena ketika orang-orang takut rahasianya terbongkar, mereka tidak akan menyerang dengan pisau. Mereka menyerang dengan kata-kata, dengan tekanan halus, dengan dokumen yang terlihat resmi. Pagi itu aku dan Siska menyusun rencana di meja makan. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Kami berbicara seperti orang yang sedang mengatur strategi, bukan seperti istri yang kehilangan suami. Aku menyiapkan 2 map. Map pertama berisi salinan dokumen dari kotak rahasia, catatan Fajar, rekaman, foto, dan bukti percakapan. Map kedua berisi dokumen legal yang kupunya, akta nikah, KTP, kartu keluarga, sertifikat rumah, dan bukti rekening. Aku mau semua aman dulu, kataku. Siska mengangguk. Kita butuh pendamping hukum. Aku sudah memikirkan itu semalaman. Nama yang muncul di kepala adalah seorang pengacara muda yang pernah membantu teman Siska. Orangnya tidak terkenal, tapi katanya jujur dan teliti. Kami bertemu di sebuah kantor kecil yang tidak mewah, tapi rapi. Dindingnya penuh map, meja kayunya penuh catatan. Pengacara itu memperkenalkan diri sebagai Bu Livia. Usianya sekitar 30-an, suaranya tegas, tatapannya tajam. Aku suka itu. Aku tidak butuh orang yang banyak menghibur. Aku butuh orang yang bisa melihat celah. Aku menjelaskan semuanya. Surat di makam, kunci, kotak rahasia, tekanan Bu Ratna, keterlibatan Reno, dan pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Bu Livia mendengarkan tanpa menyela. Hanya sesekali menulis. Sesekali ia mengangguk kecil. Tanda ia menangkap sesuatu yang penting. Setelah aku selesai, ia bersandar dan berkata pelan, "Bu Nadira, ini bukan kasus sederhana. Tapi ada hal yang sangat kuat di sini." "Apa?" tanyaku. "Pertama," katanya, "ada indikasi keluarga mendiang ingin menguasai aset. Kedua, ada indikasi tekanan dan ancaman. Ketiga," ia menatapku, suaranya turun, "ada indikasi kematian yang perlu ditinjau ulang." Dadaku bergetar. Berarti surat Fajar tidak bisa dijadikan bukti tunggal di pengadilan, jelasnya, tapi bisa jadi petunjuk untuk membuka investigasi. Siska mencondongkan badan. "Langkah pertama apa?" Bu Livia menyusun jari. "Kunci aset. Jangan tanda tangan apapun. Dan buat laporan resmi tentang tekanan, minimal ke pihak lurahan atau notaris, supaya ada jejak administratif." Aku mengangguk. Bu Ratna sudah mendesak saya tanda tangan. Bu Livia menatapku tegas. "Jika ia datang lagi, rekam. Bukan untuk drama, tapi untuk bukti." Keluar dari kantor Bu Livia, aku merasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, aku tidak berjalan sendirian. Ada jalur yang jelas, bukan hanya curiga. Namun jalur itu langsung diuji. Saat aku dan Siska sampai rumah, ada mobil Renault terparkir di depan. Hatiku langsung mengencang. Aku belum sempat mempersiapkan wajah. Renault berdiri di teras, tersenyum seperti biasa, membawa 2 kantong belanja. "Mbak, aku bawain makanan," katanya. Siska menatapku. Aku memberi isyarat kecil. "Tenang." Aku membuka pintu, tersenyum tipis. "Terima kasih. Kamu tahu aku di rumah." Renault tertawa kecil. "Aku kan keluarga. Aku tahu." Kalimat itu seharusnya hangat, tapi di telingaku, terdengar seperti pernyataan kepemilikan. Kami duduk di ruang tamu. Renault meletakkan makanan di meja, lalu menatapku dengan mata yang terlalu fokus. "Mbak," katanya pelan, "Ibu cerita kamu jadi susah diajak ngomong." Aku menatapnya. "Aku hanya hati-hati." Renault menghela napas. Gaya orang yang ingin terlihat sabar. "Hati-hati boleh,
Tapi jangan berlebihan. Semua orang juga sedih kehilangan Mas Fajar. Siska menyela. Suaranya tenang tapi tajam. Sedih tidak berarti boleh menekan Nadira tanda tangan. Reno menoleh pada Siska. Senyumnya tetap ada, tapi tatapannya mengeras. Ini urusan keluarga. SIS. Siska tidak mundur. Nadira keluargaku juga. Aku menahan diri agar tidak menampakkan gemetar. Aku ingat pesan Bolivia. Rekam. Aku menyalakan perekam suara di ponsel, menyelipkannya di balik bantal, lalu kembali menatap Reno. Apa yang kamu mau, Reno? Tanyaku langsung. Reno terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Aku mau melindungi Mbak. Aku menahan tawa pahit. Dengan cara memintaku tanda tangan surat yang aku tidak pahami. Reno mengangkat tangan. Itu hanya administrasi. Mbak, biar ibu yang urus. Kamu nanti tinggal terima beres. Aku pulang lebih awal dan melihat mobil hitam terparkir di depan rumahku. Aku mengintip dari jendela dan melihat suamiku berlutut di depan seorang wanita. Saat aku mendobrak pintu, dia berteriak, "Bukan seperti yang kamu pikir." Dan semuanya terlambat. Iya, premis inti. Rani pulang lebih awal dan melihat mobil hitam di depan rumah. Ia mengintip dan melihat suaminya, Bagas, berlutut di depan seorang wanita. Saat Rani mendobrak pintu, Bagas berteriak, "Bukan seperti yang kamu pikir." Tapi semuanya terlambat, karena ada sesuatu yang sudah terjadi ditandatangani diambil yang tidak bisa ditarik kembali. Rani tidak membalas dengan ribut. Ia membalas dengan cara elegan, mengunci aset, membalik bukti, menjatuhkan reputasi tokoh jahat, dan di akhir twist membuat semua orang terpukul, terutama pelaku utama yang menyesal. Sehari setelah Bu Ratna datang dan pergi dengan wajah merah, aku menyadari satu hal yang menampar pelan. Mereka tidak marah karena aku kasar. Mereka marah karena aku tidak lagi mudah digerakkan. Selama setahun ini aku terlalu patuh pada suasana duka. Aku terlalu sibuk menahan air mata, sampai lupa bahwa ada orang yang mungkin memanfaatkan kelemahanku. Pagi itu aku dan Siska duduk di meja makan dengan 2 cangkir kopi yang sudah dingin. Di antara kami, laptop menyala menampilkan rekaman Reno dan Bu Ratna. Aku memutarnya tanpa suara, hanya melihat gerakan bibir, ekspresi, dan jeda-jeda yang tidak bisa dipalsukan. Dalam video itu, Bu Ratna tampak seperti ibu yang kelelahan. Tetapi di baliknya ada sesuatu yang tajam. Dan Reno bukan adik ipar yang lembut. Ia perantara. Ia tangan yang membantu menutup mulut. Siska menatapku. "Kamu siap?" Aku mengangguk pelan. Aku tidak siap. Tapi aku harus. Siska mencondongkan badan. Balas dendamu bukan menghancurkan mereka dengan marah-marah. Balas dendamu adalah membuat mereka bicara sendiri, di tempat yang resmi. Aku menelan ludah. Kita perlu panggung. Panggung yang rapi, jawab Siska. Panggung itu kami pilih dengan alasan yang tidak mencurigakan. Tahlilan kecil. Bu Ratna selalu suka acara seperti itu. Ia selalu ingin terlihat sebagai keluarga yang taat, keluarga yang sabar, keluarga yang ikhlas. Dan tahlilan adalah kesempatan terbaik untuk mengumpulkan semua orang tanpa terlihat seperti mengundang perang. Aku mengirim pesan ke grup keluarga. Singkat dan sopan. "Assalamualaikum. Besok malam saya ingin mengadakan tahlilan sederhana untuk mengenang almarhum Mas Fajar. Mohon hadir, kalau berkenan." Tidak butuh waktu lama untuk balasan muncul. Ada yang menjawab, "Insya Allah." Ada yang mengirim emoji sedih. Dan tentu saja, Bu Ratna membalas paling cepat. "Ibu pasti datang." Aku membaca balasan itu tanpa emosi. Di kepalaku, aku sudah membayangkan wajah Bu Ratna ketika ia sadar panggung yang ia datangi bukan panggung miliknya. Sore sebelum tahlilan, Bolivia datang ke rumah. Ia tidak ikut acara, tapi ia membantu menyiapkan jalur. Ia membawa draft surat keberatan dan daftar langkah formal jika aku memutuskan membawa kasus ini lebih jauh. Aku menyimpannya di map hitam, rapi, dan tidak mencolok. "Bu Nadira," kata Bolivia pelan, "ingat, jangan memancing emosi.
Biarkan mereka terpancing oleh pertanyaan. Aku mengangguk. Saya tidak akan teriak. Bu Livia menatapku. Kadang yang paling mematikan adalah kalimat yang tenang. Malam tahlilan tiba. Rumahku tidak besar, tapi cukup untuk menampung keluarga dekat. Aku menata ruang tamu, menyiapkan kursi, menaruh air mineral, dan makanan sederhana. Di dapur, aku menahan tangan agar tidak gemetar. Bukan karena takut pada mereka, tapi karena takut pada kenyataan yang mungkin akan aku dengar. Siska selalu berada di dekatku, seperti bayangan yang menenangkan. Ia juga memastikan ponsel rekaman sudah aktif, disimpan di tempat yang aman. Aku memasang satu kamera kecil di sudut ruangan, alasan resminya untuk merekam doa agar bisa dikirim ke saudara yang jauh. Alasan yang cukup masuk akal untuk keluarga. Satu persatu orang datang. Paman, bibi, sepupu. Lalu Reno datang, membawa wajah sedih palsu. Ia memelukku sebentar, terlalu cepat, lalu berbisik. Mbak, kamu yakin kuat mengadakan ini? Aku menatapnya, tersenyum tipis. Aku harus kuat. Reno mengangguk, lalu menoleh ke sekeliling, seolah memastikan semua sesuai rencana. Aku memperhatikan itu. Orang yang tulus datang untuk berdoa, bukan untuk mengontrol suasana. Bu Ratna datang terakhir. Seperti biasa, ia masuk dengan langkah mantap, membawa mukena dan tas, lalu memelukku lama. Pelukannya hangat, tapi terasa seperti perangkap. Nadira, bisiknya, kamu kurus. Aku tersenyum kecil. Terima kasih sudah datang, Bu. Bu Ratna menepuk punggungku, lalu duduk di tempat paling depan. Tempat yang biasa ia pilih agar terlihat sebagai pusat keluarga. Tahlilan berjalan. Doa dibaca. Suasana khusyuk. Beberapa orang menangis. Sebagian menunduk. Aku ikut menunduk. Tapi pikiranku tidak berada di sana sepenuhnya. Di balik doa, aku menunggu jeda. Jeda ketika semua orang merasa acara selesai dan obrolan keluarga mulai mengalir. Disitulah lidah biasanya lebih longgar. Setelah doa, orang-orang mulai makan. Beberapa sepupu ngobrol pelan. Aku duduk di dekat Bu Ratna dan Reno, seolah aku masih Nadira yang patuh. Bu Ratna menatapku. Alhamdulillah kamu ingat tahlilan. Fajar pasti senang. Aku mengangguk. Iya, Bu. Reno menambahkan. Mas Fajar orang baik. Sayang pergi terlalu cepat. Aku menatap Reno, lalu bertanya pelan. Reno, malam sebelum Mas Fajar meninggal, kamu ketemu dia? Pertanyaan itu membuat Reno tersedak kecil. Ia cepat minum air. Bu Ratna menoleh cepat. Tatapannya tajam. Kenapa tanya itu? Bu Ratna mencoba tersenyum. Aku mengangkat bahu pelan. Aku hanya ingin tahu. Karena aku baru ingat. Malam itu Mas Fajar tidak pulang cepat. Dia keluar sebentar. Katanya mau bertemu seseorang. Reno menatapku. Senyumnya kaku. Aku lupa. Aku menatapnya lembut. Masa lupa? Itu malam terakhir dia. Reno mengusap leher. Aku benar-benar lupa, Mbak. Bu Ratna menyela cepat. Nadira, jangan membongkar-bongkar masa lalu. Semua sudah takdir. Aku menatap Bu Ratna. Kalau takdir, kenapa ibu begitu takut aku bertanya? Suasana di sekitar kami langsung terasa berubah. Sepupu yang tadi ngobrol pelan, mulai melirik. Paman yang tadi makan, berhenti sejenak. Bu Ratna tersenyum, tapi senyumnya seperti kaca retak. Ibu tidak takut, katanya pelan. Ibu hanya tidak mau kamu sakit hati lagi. Aku mengangguk. Saya juga tidak mau sakit hati. Makanya saya tidak mau dibohongi. Bu Ratna terdiam. Reno menunduk. Aku melanjutkan. Suaraku tetap lembut. Bu, kemarin ibu datang membawa surat untuk saya tanda tangan. Kenapa buru-buru? Bu Ratna menghela napas. Seolah sabar. Itu demi kebaikanmu. Kalau demi kebaikan saya, kenapa ibu marah saat saya bilang ingin membaca dulu? Tanyaku. Beberapa orang mulai diam.
Aku merasakan semua mata pelan-pelan mengarah pada kami. Bu Ratna tertawa kecil. Nadira, kamu ini terlalu sensitif. Aku mengangguk. Mungkin. Tapi Fajar menulis surat untuk saya. Kata, surat, membuat ruangan seperti menegang. Bu Ratna membeku sepersekian detik. Lalu memaksa tersenyum. Reno menoleh cepat ke arahku. Matanya melebar. Sepupuku bertanya, surat apa, Nat? Aku menatap sepupuku. Lalu menatap Bu Ratna. Aku sengaja membiarkan jeda panjang, agar semua orang merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku berkata pelan, surat tulisan tangan Fajar. Dia bilang, jangan percaya siapapun setelah dia pergi. Seorang bibi menutup mulut. Paman mengernyit. Reno pucat. Bu Ratna cepat berdiri. Nadira. Suaranya agak meninggi. Kamu tidak pantas membawa hal-hal seperti itu di acara doa. Aku menatap Bu Ratna tenang. Saya tidak membawa hal itu untuk merusak doa. Saya membawa hal itu karena hidup saya dirusak oleh tekanan. Bu Ratna menatap sekeliling. Sadar semua orang memperhatikan. Ia mencoba menurunkan nada suaranya. Nadira, nanti saja kita bicara. Aku menggeleng pelan. Tidak, karena saya sudah terlalu lama diam. Reno berdiri ikut. Mbak, jangan begini. Aku menatap Reno. Jangan begini seperti apa? Seperti istri yang menanyakan kebenaran tentang suaminya. Reno menggeleng cepat. Ini tidak waktunya. Aku tersenyum tipis. Justru ini waktunya. Karena semua keluarga ada. Bu Ratna menggenggam tasnya. Wajahnya merah. Kamu sudah dipengaruhi Siska, ya? Kamu jadi berani melawan ibu. Aku menatap Bu Ratna. Saya berani karena saya akhirnya sadar. Suasana ruangan semakin sunyi. Hanya terdengar bunyi sendok menyentuh piring. Aku tahu. Satu langkah lagi dan ini berubah menjadi keributan. Tapi aku tidak ingin keributan. Aku ingin mereka terpeleset oleh kata-kata mereka sendiri. Aku menatap Bu Ratna, lalu berkata pelan. Bu, kalau kematian Fajar benar-benar kecelakaan, kenapa ibu begitu takut dengan satu surat? Bu Ratna terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, lalu menutup. Matanya bergetar. Dan di detik itu, aku melihatnya lagi. Ketakutan yang sama seperti kemarin. Reno memandang Bu Ratna, seolah meminta petunjuk. Tapi Bu Ratna tidak punya jawaban yang aman di depan semua orang. Akhirnya Bu Ratna berkata, suaranya dingin, karena surat itu bisa jadi fitnah. Aku mengangguk. Kalau fitnah, buktikan. Jangan tekan saya tanda tangan. Jangan ancam saya. Jangan kirim pesan dari nomor tak dikenal. Beberapa orang menghela napas. Ada yang saling pandang. Bu Ratna menatapku tajam, lalu berkata dengan suara rendah, tapi penuh racun. Kamu tidak tahu apa yang kamu mainkan, Nadira. Aku menatapnya tanpa berkedip. Saya justru baru mulai. Bu Ratna mengambil tasnya dan berjalan keluar. Diikuti Reno yang wajahnya panik. Beberapa keluarga berdiri, mencoba menenangkan. Tapi Bu Ratna tidak menoleh. Pintu tertutup keras. Aku tetap duduk, tangan di pangkuan, napas teratur. Di luar, langkah Bu Ratna terdengar menjauh. Siska menyentuh bahuku pelan. Kamu baik-baik, bisiknya. Aku mengangguk, meski dadaku bergetar. Aku baik. Tapi saat ponselku bergetar dan pesan masuk muncul, aku tahu permainan baru saja berubah. Pesan itu singkat. Berhenti. Atau kamu menyusul. Aku menatap layar lama. Lalu aku tersenyum tipis. Bukan karena berani tanpa takut. Tapi karena akhirnya aku yakin. Mereka mengancam karena mereka terpojok. Dan balas dendam eleganku sudah dimulai. Setelah tahlilan malam itu, rumahku kembali sunyi. Tapi sunyinya berbeda. Sunyi yang seperti menunggu ledakan. Aku mematikan lampu ruang tamu, duduk di tepi ranjang, dan menatap pesan ancaman di layar ponsel. Berhenti, atau kamu menyusul. Kalimatnya pendek, tidak ada nama,
Tidak ada nomor yang bisa kuhubungi balik. Tapi justru karena itulah, ancamannya terasa nyata. Orang yang tidak meninggalkan jejak biasanya sudah biasa melakukan hal kotor. Siska duduk di kursi dekat jendela, memeluk lututnya. Ini harus dilaporkan, katanya pelan. Aku mengangguk. Iya, besok. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya menyimpan semuanya. Karena sekarang aku paham, setiap ancaman adalah bukti bahwa langkahku benar. Mereka tidak akan mengancam kalau aku salah. Pagi-pagi aku dan Siska pergi ke kantor Bu Livia. Aku membawa print pesan ancaman, rekaman suara Bu Ratna, rekaman Reno, dan catatan kronologi lengkap. Bu Livia membaca satu persatu dengan wajah serius, lalu menatapku. Bu Nadira, kamu sudah melakukan hal yang benar, tetap tenang, katanya. Sekarang kita naikkan levelnya. Kita buat jejak resmi. Minimal laporan pengaduan dan permohonan perlindungan. Siska mencondongkan badan. Kalau kita lapor, apa mereka tidak makin nekat? Bu Livia menggeleng pelan. Orang nekat itu yang merasa tidak ada saksi. Kalau ada jejak resmi, mereka akan lebih hati-hati. Dan satu hal lagi, Bu Nadira. Bu Livia berhenti sejenak, memilih kata. Kalau dugaan kematian mendiang bukan kecelakaan, kita perlu bukti yang mengarah ke sana. Bukan sekadar surat. Aku menelan ludah. Saya paham. Bu Livia menyodorkan 2 lembar surat. Ini surat keberatan atas pengalihan aset. Ini juga surat permintaan klarifikasi terkait administrasi warisan yang dibawa Bu Ratna. Kamu tidak perlu menyerang. Kamu hanya perlu meminta semuanya jelas dan tertulis. Aku menandatangani surat itu dengan tangan yang stabil. Bukan stabil karena tidak takut, tapi stabil karena aku tahu apa yang sedang aku lakukan. Keluar dari kantor Bu Livia, ponselku bergetar. Panggilan masuk dari nomor Reno. Aku menatap Siska. Ia mengangguk kecil. Angkat. Rekam. Aku mengaktifkan perekam, lalu mengangkat. Halo. Suara Reno terdengar cepat, seperti orang kehabisan napas. Mbak, kamu di mana? Ada urusan, jawabku singkat. Reno menarik napas berat. Mbak, jangan bikin masalah makin besar. Ibu sakit gara-gara kamu. Aku tersenyum tipis. Ibu sakit karena takut. Reno terdiam sepersekian detik. Lalu suaranya berubah lebih rendah. Mbak, kamu tidak tahu apa yang ibu lakukan selama ini untuk menjaga keluarga. Aku menahan napas. Menjaga keluarga atau menjaga rahasia? Reno tertawa kecil. Tapi tawanya tidak ada bahagia. Mbak, aku mohon. Surat itu, kunci itu, apapun yang kamu dapat, jangan diteruskan. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Kenapa kamu yakin aku punya itu? Reno terdiam. Heningnya panjang, dan hening itu menjawab lebih keras dari kata-kata. Aku berkata pelan. Reno, kamu mengawasi aku. Reno cepat membantah. Enggak, Mbak, aku cuma khawatir. Kalau khawatir, jawab pertanyaanku, kataku. Malam sebelum Fajar meninggal, kamu ketemu dia. Reno menghela napas. Mbak. Jawab. Suaraku tetap rendah, tapi tegas. Reno akhirnya berkata pelan. Aku cuma antar ibu. Itu saja. Dadaku berdenyut. Antar kemana? Reno seperti menelan sesuatu. Ke tempat yang seharusnya tidak kamu tahu. Aku menutup mata sejenak. Berarti benar. Kalian berdua ada di dekat Fajar malam itu. Reno suaranya meninggi. Panik. Mbak, jangan memutarbalikan. Itu kecelakaan. Aku membuka mata, menatap jalan di depan. Kalau kecelakaan, kenapa kamu panik? Reno mendadak diam. Lalu ia berkata pelan, dingin. Mbak, dengar. Ada hal-hal yang lebih besar dari kamu. Kalau kamu terus, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar rumah. Telepon ditutup. Siska menatapku. Wajahnya tegang. Kamu dengarkan? Itu ancaman. Aku mengangguk.
dan juga pengakuan setengah. Hari itu, keluarga mulai pecah. Bukan karena aku memecahkannya, tapi karena mereka mulai takut satu sama lain. Bu Ratna menuduh Reno ceroboh karena bicara terlalu banyak. Reno menuduh Bu Ratna terlalu kasar karena datang ke rumahku dan memaksaku tanda tangan. Para paman dan bibi mulai mempertanyakan, kenapa Bu Ratna begitu ngotot soal surat? Kenapa Reno begitu agresif? Kenapa Nadira tiba-tiba punya surat Fajar? Pesan-pesan di grup keluarga berubah dari dukungan menjadi saling sindir. Ada yang harus dijelaskan. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa takut? Jangan sampai kita semua kena akibat. Aku membaca tanpa membalas. Aku hanya menyimpan screenshot, satu persatu. Karena di saat orang panik, mereka sering menulis hal yang tidak seharusnya ditulis. Sore itu, Bu Ratna datang lagi. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa seorang pria berjas yang wajahnya serius. Pengacara keluarga. Mereka duduk di ruang tamu seperti sedang sidang, bukan sedang bicara keluarga. Bu Ratna bahkan tidak menyapa panjang. Ia langsung membuka map dan meletakkan beberapa lembar kertas di meja. Nadira, katanya dengan nada datar, kita selesaikan ini baik-baik. Aku duduk tenang. Siska duduk di sampingku. Ponsel sudah merekam. Pengacara itu bicara duluan. Bu Nadira, keluarga mendiang ingin memastikan aset mendiang dikelola sesuai prosedur. Karena ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan. Aku menatapnya. Kewajiban apa? Bu Ratna menjawab cepat. Utang. Aku mengangkat alis. Utang Fajar. Bu Ratna mengangguk. Terlalu cepat. Iya. Dan kalau kamu tidak kooperatif, aset bisa disita. Aku menahan senyum. Kalau memang ada utang, tunjukkan bukti. Jangan ancam. Pengacara itu mengeluarkan satu lembar kertas. Ada pinjaman atas nama mendiang. Aku menatapnya pelan. Dari mana? Pengacara itu ragu sebentar. Bu Ratna melirik tajam, seperti memberi isyarat agar ia diam. Dan di detik itu aku mengerti, ada sesuatu yang mereka tidak mau disebut. Aku menyandarkan punggung. Bu Ratna, saya juga punya pertanyaan. Bu Ratna menatapku. Tidak sabar. Apa lagi? Aku mengeluarkan satu amplop. Bukan surat Fajar. Bukan kunci. Tapi salinan data yang Bu Livia bantu carikan lewat jalur resmi. Informasi polis asuransi yang selama ini tidak pernah dibuka jujur di depanku. Aku mendorong amplop itu ke tengah meja. Kenapa penerima manfaat asuransi Fajar bukan saya? Ruangan seperti kehilangan udara. Bu Ratna membeku. Pengacara itu menelan ludah. Bahkan Siska menatapku dengan mata membesar. Meski ia sudah tahu setengahnya. Bu Ratna cepat mengatur wajahnya. Itu kesalahan administrasi. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kesalahan administrasi yang nilainya ratusan juta. Bu Ratna menggertakkan gigi. Fajar yang mengatur. Aku mengangguk pelan. Baik, kalau Fajar yang mengatur, kenapa kalian tidak pernah memberitahu saya? Kenapa kalian mengurus semua tanpa saya? Kenapa kalian buru-buru menyuruh saya tanda tangan? Bu Ratna terdiam. Pengacara keluarga mencoba menyela. Bu Nadira, ini ranah pribadi keluarga. Aku memotong halus. Ini ranah hak saya sebagai istri sah. Bu Ratna tiba-tiba berdiri. Suaranya meninggi. Kamu jangan sok suci. Kamu pikir kamu paling menderita? Ibu yang kehilangan anak. Aku tetap duduk. Suaraku pelan. Saya juga kehilangan suami. Bedanya, saya tidak memakai kehilangan itu untuk mengambil hak orang lain. Bu Ratna gemetar. Pengacara itu mencoba menenangkannya. Tapi Bu Ratna sudah terbakar oleh ketakutannya sendiri. Aku melakukan semua ini demi keluarga, teriaknya. Aku menatapnya tajam. Demi keluarga atau demi uang asuransi? Kalimat itu membuat Bu Ratna seperti tersiram air dingin. Wajahnya pucat. Matanya bergerak cepat. Seperti mencari jalan keluar. Lalu, tanpa sadar,
Ia berkata satu kalimat yang membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Kalau kamu buka mulut soal itu, orang-orang yang dulu membantu, tidak akan diam. Aku menahan napas. Siska menggenggam tanganku. Aku menatap Bu Ratna pelan, seperti mengunci wajahnya dalam ingatan. Orang-orang yang dulu membantu. Ulangku. Bu Ratna langsung menutup mulutnya. Sadar ia baru saja terpeleset. Pengacara itu menatap Bu Ratna dengan panik. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Bu Ratna menatapku dengan kebencian yang tidak ia sembunyikan lagi. Kamu pikir kamu menang? Aku mengangguk pelan. Saya belum menang. Tapi saya sudah punya arah. Bu Ratna pergi dengan langkah cepat. Pengacara itu mengekor. Pintu tertutup. Aku mematikan rekaman. Tanganku dingin. Tapi hatiku justru semakin jelas. Mereka baru saja mengakui ada pihak lain. Ada orang-orang yang terlibat. Dan itu berarti kematian Fajar memang tidak sesederhana cerita kecelakaan. Siska menatapku. Suaranya bergetar. Nat, ini semakin berbahaya. Aku mengangguk. Iya. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap jalan di depan rumah. Ada motor lewat. Ada anak kecil berlari. Dunia tetap biasa. Tapi aku tahu, di balik kebiasaan itu, ada mata yang mengawasi. Ponselku bergetar lagi. Pesan baru dari nomor tak dikenal. Kamu sudah terlalu dekat. Berhenti, atau kunci itu akan jadi kuburanmu. Aku menutup mata sejenak. Lalu aku membuka mata dan berkata pelan pada Siska. Kalimat yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Kalau mereka tahu soal kunci, berarti pengirim kado itu bukan satu-satunya yang tahu. Siska menatapku. Maksudmu, ada orang lain yang membocorkan. Aku mengangguk. Napasku pelan tapi mantap. Dan sekarang, aku harus tahu siapa yang sebenarnya menaruh kado itu di makam. Karena jika Fajar benar, dan kematiannya bohong, maka kado tanpa nama itu bukan sekadar pesan. Itu undangan menuju kebenaran. Dan aku baru saja menyentuh pintu terakhirnya. Aku tidak lagi bisa tinggal di rumah sendirian. Bukan karena aku takut mati, tapi karena aku takut mati tanpa sempat menuntaskan kebenaran. Setelah pesan ancaman terakhir itu, Siska memaksaku pindah sementara ke apartemennya. Aku menurut. Kali ini aku tidak mau keras kepala. Fajar sudah memberi peringatan. Dan aku sudah melihat betapa jauh mereka berani melangkah. Malam pertama di apartemen Siska, aku duduk di balkon kecil, menatap lampu kota. Angin membawa suara kendaraan dari jauh, samar seperti bisikan. Aku memikirkan satu pertanyaan yang terus menggantung. Siapa yang menaruh kado itu di makam? Orang yang menaruhnya tahu jadwalku. Tahu aku akan ziarah tepat setahun. Tahu aku akan sendirian. Ia juga tahu surat itu akan memukulku pada titik paling rapuh. Tapi sekaligus, ia juga memberi kunci dan petunjuk. Ia tidak ingin aku hancur. Ia ingin aku bergerak. Pagi-pagi, Bu Livia menelepon. Suaranya tegas, lebih cepat dari biasanya. Bu Nadira, ada perkembangan. Aku menahan napas. Apa? Kami mengajukan permintaan peninjauan dokumen kecelakaan mendiang. Lewat jalur yang memungkinkan. Ada satu nama saksi yang dulu diabaikan. Jantungku berdetak lebih cepat. Siapa? Bu Livia berhenti sejenak. Pak Damar. Aku membeku. Pengurus makam. Ya, kata Bu Livia. Ternyata Pak Damar pernah jadi saksi dalam perkara lain. Dulu, dia pernah bekerja sebagai petugas keamanan di area dekat lokasi kecelakaan. Dan dia pernah membuat catatan, tapi catatan itu tidak masuk laporan resmi. Siska yang mendengar di sampingku langsung menutup mulut. Aku menelan ludah. Dia tahu sesuatu. Dia setuju bertemu, lanjut Bu Livia. Tapi bukan di makam. Dia minta tempat netral. Siang itu kami bertemu Pak Damar di warung kecil dekat terminal. Tempat orang keluar masuk tanpa saling peduli. Pak Damar datang memakai jaket lusuh dan topi. Wajahnya tegang seperti orang yang membawa beban lama. Pak Damar menatapku lama.
lalu menghela napas. Saya tidak ingin ikut campur keluarga orang, katanya pelan. Tapi saya juga tidak tahan melihat perempuan ditipu. Aku menahan napas. Pak, siapa yang taruh kado di makam suami saya? Pak Damar menunduk. Bukan saya. Aku tahu, kataku pelan. Tapi Bapak pasti melihat. Pak Damar menatap sekeliling, lalu mendekat. Yang sering datang itu, bukan keluarga. Dia perempuan. Usianya sekitar 40-an. Pakai kerudung gelap. Datangnya selalu sore. Pas makam sepi. Saya curiga. Tapi dia selalu bayar kebersihan dan tidak bikin masalah. Dia bicara dengan Bapak. Tanya Siska. Pak Damar mengangguk kecil. Sekali. Dia bilang, kalau suatu hari istri Fajar datang dan terlihat bingung, tolong beritahu dia untuk hati-hati. Dadaku menegang. Bapak kenal dia? Pak Damar menggeleng. Tidak. Tapi saya ingat satu hal. Dia pernah menyebut nama seseorang. Aku mencondongkan badan. Nama siapa? Pak Damar menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Reno. Aku membeku. Siska menatapku. Bolivia juga terdiam. Nama itu seperti paku yang menancap di ruangan sempit warung itu. Dia menyebut Reno. Ulangku. Suaraku nyaris hilang. Pak Damar mengangguk. Dia bilang, kalau Reno datang, jangan percaya. Dia bukan penolong. Aku menelan ludah. Jadi perempuan itu tahu Reno. Dan perempuan itu ingin aku selamat dari Reno. Siapa dia? Pak Damar melanjutkan dengan suara yang makin pelan. Sekarang tentang kecelakaan. Saya dulu tugas dekat jalan itu. Malam itu ada 2 mobil. Satu mobil Fajar. Satu mobil hitam. Tidak tercatat di laporan. Mobil hitam itu berhenti sebentar. Lalu pergi cepat. Aku merasakan darahku dingin. Bapak yakin? Pak Damar mengangguk. Saya lihat lampu belakangnya. Saya sempat catat nomor. Tapi catatan itu diambil. Besoknya, ada orang datang ke pos. Minta saya diam. Mereka bilang, ini demi keluarga. Mereka kasih uang. Aku menatapnya tajam. Siapa? Mereka? Pak Damar memejamkan mata. Ada Bu Ratna. Dan ada Reno. Dunia terasa berputar pelan. Siska memegang lenganku kuat-kuat. Seperti takut aku jatuh. Aku menatap meja. Mencoba menahan napas agar tidak pecah. Bolivia menatap Pak Damar. Bapak bersedia membuat pernyataan tertulis. Pak Damar mengangguk. Saya bersedia. Saya sudah capek. Keluar dari warung itu. Matahari terasa terlalu terang. Aku duduk di mobil Siska. Menatap jalan tanpa fokus. Di kepalaku, potongan-potongan mulai menyatu. Tekanan surat. Ancaman. Polis asuransi yang penerimanya bukan aku. Dorongan Bu Ratna agar aku tanda tangan. Reno yang terlalu cepat membantu. Dan sekarang, saksi yang mengatakan ada mobil hitam dan catatan diambil. Itu bukan kecelakaan biasa. Itu skenario. Sore itu, Reno mengirim pesan. Mbak, kita harus bicara. Aku tahu kamu salah arah. Aku menatap pesan itu lama. Lalu aku membalas satu kalimat. Kita bicara di kantor Bolivia. Secara resmi. Reno tidak membalas selama beberapa menit. Lalu ia menelpon. Aku mengangkatnya dan merekam. Halo. Suara Reno terdengar panik. Mbak, jangan bawa-bawa pengacara. Ini urusan keluarga. Aku tersenyum tipis. Kalau urusan keluarga, kenapa ada ancaman dari nomor tak dikenal? Reno terdiam. Aku melanjutkan. Suaraku tenang. Reno, aku sudah tahu ada mobil hitam malam itu. Nafas Reno terdengar berat. Mbak, jangan. Aku juga sudah tahu catatan itu diambil. Kataku pelan. Dan aku tahu siapa yang datang ke pos keamanan. Reno tidak menjawab. Keheningannya adalah pengakuan paling jujur. Aku menutup telepon. Siska menatapku. Kamu yakin siap ketemu mereka? Aku mengangguk. Ini saatnya.
Keesokan harinya, pertemuan resmi dilakukan di kantor Bu Livia. Aku meminta Bu Ratna dan Reno hadir. Bu Ratna datang dengan wajah dingin, membawa satu orang pengacara keluarga. Reno datang dengan wajah kusut, tidak setegar biasanya. Bu Livia membuka pembicaraan dengan formal. Kami akan meminta klarifikasi tentang tekanan dokumen, pengurusan aset, serta temuan baru terkait kejadian sebelum kematian mendiang Fajar. Bu Ratna langsung menyela. Ini fitnah. Aku menatap Bu Ratna tenang. Kalau fitnah, jawab dengan data, Bu. Bu Ratna menatapku dengan mata menyala. Kamu tidak tahu berterima kasih. Ibu yang mengurus semuanya setelah Fajar pergi. Aku mengangguk pelan. Ibu mengurus. Atau ibu mengambil. Pengacara keluarga mencoba menyela dengan bahasa hukum. Tapi Bu Livia memotong tegas. Kami punya bukti ancaman. Kami juga punya rekaman tekanan untuk tanda tangan. Dan sekarang kami punya saksi. Bu Ratna membeku. Saksi apa? Bu Livia meletakkan berkas. Pak Damar. Wajah Bu Ratna langsung pucat. Reno menunduk. Aku melihat itu. Dan disitulah twist terakhir menyala jelas. Kado tanpa nama itu bukan sekadar peringatan. Itu pesan terakhir Fajar agar aku menemukan saksi yang mereka pikir sudah mereka bungkam. Bu Ratna menggeleng keras. Dia bohong. Bu Livia membuka rekaman suara. Suara Bu Ratna sendiri terdengar, dari pertemuan di rumahku. Kalau kamu buka mulut soal itu, orang-orang yang dulu membantu, tidak akan diam. Ruangan hening. Bu Ratna menutup mulutnya. Reno memejamkan mata. Aku menatap Bu Ratna pelan. Suaraku nyaris seperti bisikan. Ibu takut, ya? Bu Ratna gemetar. Aku hanya ingin melindungi keluarga. Aku mengangguk. Melindungi keluarga dengan membunuh anak sendiri. Kalimat itu membuat Reno mendongak tajam. Bu Ratna seperti tersambar. Jangan. Bu Livia mengetuk meja. Pernyataan itu harus dijawab. Karena jika tidak, kami akan membawa ini ke proses hukum, termasuk permintaan penyelidikan ulang. Reno tiba-tiba berdiri. Suaranya pecah. Cukup. Semua menoleh. Reno menatap Bu Ratna dengan mata merah. Bu, kenapa sampai sejauh itu? Bu Ratna menatap Reno. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat bukan sebagai ibu yang kuat, melainkan sebagai orang yang terpojok. Aku tidak punya pilihan, bisiknya. Aku menatapnya tajam. Kalian selalu bilang tidak punya pilihan. Padahal kalian memilih. Reno menggertakkan gigi. Ibu bilang itu cuma bikin dia takut. Biar dia nurut. Aku menahan napas. Bikin siapa takut? Reno menoleh padaku. Suaranya semakin lemah. Mas Fajar. Bu Ratna menjerit. Diam. Tapi Reno sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu, Mas Fajar menolak tanda tangan. Ibu panik. Ada orang yang ibu hubungi. Mobil hitam itu datang. Aku tidak tahu mereka akan sejauh itu. Bu Ratna menangis. Tapi tangisnya bukan lagi senjata. Tangisnya adalah runtuh. Pengacara keluarga berdiri gelagapan. Tidak tahu harus menyelamatkan siapa dulu. Aku menatap Reno. Suaraku dingin. Dan asuransi. Reno memejamkan mata. Ibu yang atur. Supaya uangnya aman di keluarga. Aku mengangguk pelan. Aman untuk siapa? Reno tidak bisa menjawab. Bu Ratna menunduk. Bahunya gemetar. Di saat itu, aku merasakan sesuatu yang selama setahun ini tidak pernah kurasakan. Bukan hanya sedih, tapi muak. Muak karena duka yang kupeluk ternyata dipakai sebagai selimut untuk menutup kebusukan. Bu Livia menutup map perlahan. Kami akan lanjutkan proses sesuai jalur hukum. Untuk sementara, semua pengurusan aset dihentikan. Dan kami akan membuat laporan resmi atas ancaman dan dugaan rekayasa. Bu Ratna menatapku. Matanya penuh penyesalan yang terlambat. Nadira, ibu menyesal. Aku menatapnya tanpa kebencian.
tapi juga tanpa belas kasihan. Penyesalan ibu tidak menghidupkan Fajar. Bu Ratna Trisa. Reno duduk lemas. Ruangan itu penuh sesal, tapi tidak ada satupun yang bisa mengembalikan waktu. Saat aku keluar dari kantor Bolivia, langkahku terasa ringan sekaligus kosong. Siska menggenggam tanganku. "Kamu menang," bisiknya. Aku menggeleng pelan. Aku tidak menang. Aku hanya menemukan kebenaran. Aku menatap langit yang cerah. Di dalam dadaku, ada rasa pedih yang tidak hilang, tetapi ada juga rasa tenang yang baru. Karena akhirnya aku mengerti. Baris terakhir surat Fajar bukan sekadar peringatan agar aku waspada. Itu pesan terakhirnya agar aku tidak mati dalam kebohongan. Dan kado tanpa nama itu adalah tangan terakhir Fajar yang masih mencoba melindungiku, bahkan dari dalam tanah.